Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani, yang mana dengan itu semua kita bisa terus melakukan segala aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya seperti belajar. Tak lupa sholawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat KPM, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua, yang mana saat ini kita akan masuk kepada pelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran pembahasan kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah, yang mana kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan orang tua kita, guru-guru kita, khususnya untuk Pak Ridwan. Terlebih khusus lagi, kita niatkan Fatihah ini untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Baiklah, kita mulai pembacaan doa sebelum memulai pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua pada pembahasan pelajaran yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat. Ma ma'nal imani billah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ma'nal imani billah, makna iman kepada Allah, huwa yaitu anna takidah, hendaknya kita menekadkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ardi, yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi. Wa jami'al alami, dan seluruh alam, dan menciptakan seluruh alam. Mawjudun, Dia yang ada, wahidun, yang esa, la syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada sekutu dengannya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Muttasifun bisifatil wajibati, yaitu Dia yang disifati dengan sifat-sifat yang wajib, wal jaizati, dan sifat yang jaiz. Wa munazzahu 'anis sifatil mustahilati, dan bersih atau suci daripada sifat-sifat yang mustahil, wa kulli naqsin, dan suci daripada semua yang kurang, semua kekurangan tidak akan bersih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pembahasan pelajaran yang keempat ini kita kembali membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan iman kepada Allah. Sebelumnya kita sudah juga membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yang sebelumnya yang kita ketahui adalah kita mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu disifati dengan sifat yang
sifat yang wajib yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan selanjutnya dan seterusnya. Dan pada pembahasan kali ini dibahas lagi iman kepada Allah secara lebih rinci apa sih yang seharusnya kita lebih imani, kita yakinkan dalam hati, bagaimana cara mengimani kita kepada Allah. Di sini dibahas bahwa sesungguhnya iman kepada Allah itu adalah kita meyakini, kita menekadkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di alam ini. Kemudian Allah itu yang pasti yang ada, kemudian yang wahid, yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membersamainya. Kemudian kita juga wajib mengimani bahwa Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang wajib dan jaiz. Juga Allah itu wajib mengimani bahwa Allah suci daripada sifat-sifat yang mustahil, juga sifat-sifat yang bermakna kekurangan, bahwa Allah itu sempurna. Tidak mungkin Allah disifati dengan suatu sifat yang kurang atau tidak sempurna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makna iman kepada Allah adalah kita menekadkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalam langit dan bumi. Juga kita harus menekadkan bahwa sesungguhnya Allah itu wajib memiliki sifat yang wajib itu dan akan kita bahas di depan. Kemudian Allah wajib disifati dengan sifat yang jaiz dan Allah tidak mungkin memiliki sifat yang kebalikan daripada sifat yang wajib, juga memiliki sifat kekurangan. Selanjutnya, mahya sifatul wajibatullah. Tadi kita menekadkan bahwa sesungguhnya kita harus menekadkan Allah itu mempunyai sifat yang wajib. Kemudian apa saja sih sifat yang wajib di Allah? Mahya sifatul wajibatullah, apa yang dimaksud sifat wajib di Allah? As-sifatul wajibatullah subhanahu wa ta'ala, sifat yang wajib adanya di zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-wujudu, yang pertama sifat wujud atau sifat ada. Kemudian wal qidamu, yaitu sifat qidam, sifat yang terdahulu. Allah itu mempunyai sifat qidam, terdahulu. Wal baqa'u, dan sifat baqa, yang artinya Allah itu mempunyai wajib memiliki sifat baqa, yaitu kekal. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan mukhalafah lil hawadis, berbeda daripada makhluk. Wal qiyamu binafsihi, dan berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wal wahdaniyatu, dan sifat wahdaniyat. Wal qudratu, dan sifat qudrat. Wal iradah, dan sifat iradah. Wal almu, dan sifat almu. Wal hayatu, dan sifat hayah. Was sam'u, dan sifat sama'. Wal basaru, dan sifat basar. Wal kalamu, dan sifat kalam. Jadi, apa sih sifat yang wajib di Allah? Wajib di sini adalah wajib yang mana minggu lalu sudah kita bahas bahwa wajib ini adalah wajib menurut hukum akal, yang mana wajib ini adalah akal bisa menerima bahwa sesungguhnya sifat ini wajib adanya di zat Allah. Jadi tidak mungkin tidak ada di zat Allah. Bukan wajib seperti yang kita ketahui wajib syar'i, yaitu misalkan suatu hal yang wajib, ketika kita melakukan suatu hal yang wajib kita mendapat pahala, kalau kita tidak melakukannya kita mendapat dosa. Bukan pengertian wajib seperti itu, namun wajib yang menurut akal. Jadi akal bisa menerima bahwa sifat itu wajib ada di zat Allah. Kemudian apalagi? Kemudian pembahasan selanjutnya, mahya sifatul mustahilatu. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil terhadap Allah? Jadi, sifat mustahil terhadap Allah itu as-sifatul mustahilatu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang mustahil atau tidak mungkin ada di zat Allah, yaitu al-adamu, ketiadaan atau tidak ada, wal hudusu, dan hudus atau artinya baru, wal fana'u artinya fana, yang artinya rusak atau hilang. Wal mumatsalatu lil hawadisi, mumatsalah lil hawadis yang artinya menyerupai dengan makhluk. Wal ihtiyaju ila syai'in minal hawadisi. Ini kebalikan daripada sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berarti Allah tidak mungkin butuh kepada suatu hal selain diri. Allah tidak mungkin butuh kepada sesuatu apapun daripada makhluk. Jadi Allah tidak butuh siapapun. Allah berdiri sendiri. Wa ta'adudu artinya berbilang. Ini
kebalikan daripada sifat wahdaniyat. Wal ajzu artinya Allah lemah, tidak mungkin Allah lemah. Wal qahru artinya terpaksa. Wal jahru artinya bodoh. Wal mautu artinya maut, mati. Was somamu artinya tidak mendengar. Wal amu dan buta. Wal bakamu dan bisu. Wa ta'ala Allah an dzalika uluwan kabiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luhur dan maha besar daripada semua hal yang tadi disebutkan. Jadi maksudnya sifat yang mustahil di Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin ada di zat Allah. Sifat yang tidak mungkin ada di zat Allah. Semua sifat-sifat ini adalah kebalikan atau lawan daripada sifat-sifat yang wajib di Allah. Tadi ada Adam, dia lawannya daripada wujud. Kemudian ada hudus, dia lawannya daripada sifat qidam. Kemudian ada fana, dia lawannya daripada sifat baqa. Kemudian ada mumatsalatul lil hawadis, dia lawannya daripada sifat mukhalafatul lil hawadis. Wal ihtiyaju ila syai'in minal hawadisi, butuh pada suatu hal yang ada di makhluk, itu lawan daripada qiyamuhu binafsihi. Terus wa ta'addudu lawan daripada sifat wahdaniyat. Wal ajzu lawan daripada sifat qudrah. Wal qahru atau terpaksa lawan daripada sifat iradah. Wal jahru lawan daripada sifat al-ilmu. Wal mautu lawan daripada sifat hayah. Was somamu lawan daripada sifat sama mendengar. Somam tidak mendengar berarti. Wal basaru lawan wal umyu lawan daripada sifat basar. Wal bakamu lawan daripada sifat kalam. Jadi sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat yang mustahil, yang mana semua itu adalah suatu hal yang kurang, suatu hal yang tidak pantas adanya di zat Allah. Jadi kita wajib mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat yang wajib dan tidak mungkin memiliki sifat yang mustahil di zat Allah. Selanjutnya pembahasan perihal yang jaiz adanya di zat Allah. Ma huwal jaizu fi haqqihi ta'ala, apa yang jaiz di haknya Allah Ta'ala, atau maksudnya mungkin Allah Ta'ala melakukan hal tersebut. Al-jaizu, yang jaiz fi haqqillahi Ta'ala, fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala sesuatu hal yang mungkin, au tarkuhu, atau tidak melakukan atau meninggalkan suatu hal yang mungkin. Maksudnya adalah Allah jaiz, Allah mungkin melakukan suatu hal yang mungkin. Contohnya, manusia itu mungkin ada, manusia itu mungkin tidak ada. Misalkan contohnya A ini tidak diketahui akan ada atau tidak ada. Allah jaiz, Allah mungkin melakukan sesuatu hal yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki ada, maka hal tersebut akan ada. Namun jika Allah tidak menghendaki ketiadaannya, jika Allah menghendaki ketiadaannya, maka hal tersebut pun akan tidak ada. Sebagaimana yang biasa kita tahu, kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, maka hal tersebut akan terjadi. Jadi misalkan contohnya, suatu hal yang mungkin bagi Allah itu adalah meniadakan yang ada, mengadakan yang tiada. Misalkan yang tadinya manusia hidup, kemudian suatu hal yang mungkin Allah pasti akan meniadakan manusia. Kemudian tadinya tidak ada menjadi ada, tadinya kita tidak memiliki menjadi memiliki. Begitu maksud daripada jaiz yang ada di haknya Allah. Baiklah sahabat KPM, untuk pembahasan pelajaran yang keempat pada kitab Aqaidud Diniyah yang kedua cukup sampai sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan dapat bisa menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, mari kita tutup dengan doa. Nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.